Film ini berfokus pada dua orang koboi yang sedang berjalan sambil menunggangi seekor kuda. Nampak dari jauh pandangannya terlihat seorang lelaki yang bertato di wajah, yang sedang duduk di atas sebuah pelataran. Ternyata dia adalah seorang kepala suku Indian yang dimana berkomat-kamit mendoakan istrinya yang telah tiada. Lalu kedua koboi itu pun, yang salah satunya berambut jabrik, selengean, bernama Will, dan kawan satunya bernama Joe. Si orang Indian itu mengindikasikan bahwa kematian istrinya disebabkan oleh perbuatan salah seorang pembunuh yang dimana mirip dengan si Will jabrik ini. Si Will lantas tidak terima akan tuduhan tersebut. Dia pun menantang duel maut kepada si Indian itu. Lekas mereka pun ancang-ancang pada posisinya masing-masing. Wild pun melakukan hal yang sama yang dilakukan si orang Indian itu. Sementara kawannya si Joe malah ngoceh, berkata untuk tidak meladeninya karena menyerang orang Indian yang hendak berduka atas kematian istrinya akan menyebabkan hal buruk terhadapnya. Sementara itu di tempat lain, saat Will memasuki sebuah bar dikarenakan di luar sedang musim dingin, ia pun hendak masuk dan memesan minuman penghangat tenggorokan. Terlihat sekawanan koboi tidak punya kesopanan, malah mengganggunya dengan melempar topi di kepalanya ke lantai. Hal itu pun membuat ia marah, sehingga mereka pun ditidurkan dengan timah panas dari senjata miliknya. Di sisi lain, tatkala si Will ini meratapi seseorang yang tergeletak mati di jalanan, yang merupakan salah satu atasannya, yang dimana ia hendak membubarkan suatu kerusuhan. Dikarenakan si Will ini tak terima atas tindakannya terhadap seseorang koboi yang terlihat menegurnya. Dengan kesal, ia pun lantas menendangnya jatuh hingga tersungkur. Nampak si atasannya tersebut menasehatinya agar tidak bertindak berlebihan. Lalu tanpa diduga terjadilah kegaduhan di mana tanpa sengaja si Will ini menembak atasannya tersebut hingga tergeletak. Di sebuah panggung sandiwara terlihat si Will dengan mengenakan sebuah kostum koboi yang agak konyol sedang mempertontonkan dirinya sebagai aktor penembak jitu di sebuah pertunjukan Wild West Buffalo Bill. Merasa penglihatannya mulai kabur, lantas ia pun berobat ke seorang dokter spesialis mata. Dokter itu pun mengungkapkan bahwa dirinya mengalami gejala glaukoma sehingga menyebabkan penglihatannya menjadi rabun, yang pada akhirnya ia pun tak dapat menembak dengan benar. Sementara itu, tepatnya di wilayah Cheyenne, nampak seorang pria yang bernama Will Plummer, yang ternyata ia adalah seseorang yang pernah dilumpuhkan oleh Will beberapa tahun setelah membunuh saudaranya. Lantas Will Plummer pun ingin mengulangi kembali masa itu dengan mengajaknya duel yang disaksikan banyak orang. Kemudian Will pun menghadapinya dengan posisi ia sudah terikat di sebuah kursi. Lalu terjadilah perdebatan di antara keduanya. Saat hendak Will Plummer menodongkan pistol ke arahnya, lantas Will pun mendahulunya dengan membunuhnya pada saat itu juga. Scene berlanjut di sebuah kota bernama Deadwood. Terlihat ada sebuah keributan yang dimana melibatkan dua orang pria yang hendak dianiaya oleh salah seorang wanita berpakaian koboi yang bernama Jane. Di waktu bersamaan, setibanya Wild
dan kawannya Charlie turun dari kereta kuda. Lantas mereka pun berjalan sambil mengobrol di sepanjang jalan. Secara kebetulan mereka pun bertemu kembali dengan si wanita yang berpakaian koboi itu. Terlihat si wanita itu beserta rombongan warga bersukacita atas kedatangannya. Lantas Will dan Charlie pun diajak olehnya ke suatu bar untuk menjamu mereka. Namun kedatangan Will di sana ternyata tidak disambut baik oleh salah seorang pemuda yang kurang ajar. Pemuda itu yang bernama Jack McCall, di mana ia secara tidak sopan dan lantang menyatakan bahwa ia akan membunuhnya sewaktu hari nanti. Hal ini pun membuat seisi bar marah, lalu dilemparkanlah si pemuda itu keluar bar. Keesokan harinya terlihat segerombolan massa yang dimana si Jack yang sebelumnya pernah membuat kegaduhan di suatu bar dibawanya kembali ke hadapan Wild Bill. Lalu Jack pun mengatakan bahwa ia punya alasan ingin sekali membunuhnya dikarenakan suatu hal di mana Wild Bill pernah membunuh ayahnya tepat di hadapan matanya beserta ibunya di masa lalu. Meskipun Charlie, kawannya Bill, berupaya meminta maaf kepada si Jack atas perlakuan Bill terhadapnya di masa lalu, Jack pun dengan lantang tak mau menerimanya begitu saja. Di suatu tempat, di sebuah markas komplotan penjahat, terlihat Jack mengajak beberapa orang dari mereka, yang dimana ia pun berencana mengajak mereka untuk melenyapkan si Wild Bill. Awalnya mereka menolak, namun ketika Jack menawarinya imbalan, lantas mereka pun setuju mengikuti rencananya tersebut. Di waktu bersamaan menjelang malam, Jack menyelinap ke sebuah tempat penginapan di mana ia akan melancarkan aksinya pada saat si Wild Bill sedang di posisi lengah. Namun sayang, aksinya itu keburu ketahuan oleh seorang pemilik penginapan tersebut. Lantas ia pun pergi beserta komplotannya keluar dari tempat itu. Di malam selanjutnya, komplotan Jack pun melakukan aksinya kembali dengan mendatangi sebuah bar, yang dimana secara kebetulan kawanannya Wild Bill sudah berada di sana. Kemudian komplotan Jack pun menahan mereka semua di bar tersebut. Namun Jack sepertinya menunda keinginannya untuk melenyapkan si Wild Bill dikarenakan ia masih ragu untuk melakukannya. Dengan santainya, Jack pun menawarkan kepada si Bill untuk melakukan bunuh diri dengan keadaan pistol yang hanya berisi satu peluru. Tetapi dengan sengaja ia mengeluarkan peluru terakhirnya, sehingga Bill pun akan dipermalukan ketika Jack hendak akan menembaknya. Di saat komplotan itu tengah lengah, seketika itu pun Jen mengambil senjata milik Bill. Lalu ia pun menyergap gerombolan serta membunuh mereka semua, dan hanya membiarkan Jack seorang yang masih hidup. Sekembalinya Bill bersama dengan Jack ke dalam bar, nampak si tua Joe itu seperti menertawakan perilaku si Jack yang menurutnya lucu. Pada akhirnya si Jack pun memberanikan diri dengan pistol Derringer yang tersimpan di saku lengan bajunya. Kemudian ia pun langsung membunuh Bill pada saat itu juga. Sending you home, Bill.